Sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan seorang jurnalis senior, penulis, dan baru-baru ini dia baru menerbitkan buku, barangkali disorot. Buku sejarah dari Gereja HKBP Duta Permai. Gereja ini, sahabat, kalau Anda pernah ke Bekasi, dia persis di seberang Universitas Gunadarma, Kalimalang. Ini gereja yang sangat unik, menarik, penuh pergumulan dan eksis. Salah satu tokoh yang kemudian agak viral di HKBP, Pendeta Mangatur Manurung pernah melayani di gereja ini. Nanti akan saya tanya ke Bang Asdon Putra Juli sebagai penulis dan senior di jurnalis. Bang Asdon, terima kasih buku Menapak Sejarah HKBP Duta Permai Bekasi. Tolong ceritakan latar belakang kenapa buku ini ditulis. Terima kasih adinda saya, Hotman Lumbagaol. Buku sejarah Duta Permai HKBP Duta Permai Bekasi ini sebenarnya sudah beberapa kali mau ditulis. Misalnya ada sekitar 15 tahun yang lalu, 2005, 2010, dan 3 tahun yang lalu, tapi selalu tidak berhasil. Karena mungkin ada kendala, mungkin faktor finansial atau faktor SDM yang mau mengerjakannya. Karena mengerjakan buku sejarah sebuah gereja ini kan tidak gampang. Sangat sulit, karena harus banyak yang kita hadapin. Jadi inilah, HKBP Duta Permai sudah berdiri 25 tahun. Yang Minggu 13 Oktober lalu merayakan ulang tahun perak. Oke. Nah, kenapa ulang tahun perak? Kebetulan kita mengerjakan ini setahun sebelumnya untuk merayakan itu. Sebagai salah satu tonggak bersejarah berdirinya HKBP Duta Permai. Duta Permai ini berasal dari sekumpulan jemaat HKBP yang dulunya beribadah di HKBP Perumnas 2. Ya. Nah, terjadi pergolakan ketika itu 25 tahun yang lalu, sekitar 25 orang, sampai terjadi kekerasan fisik terhadap seorang sintua ataupun guru hurianya yang bernama Sintua Eli Nababan. Nah, inilah pergolakan itu terjadi pemukulan sampai terjadi pemukulan. Jadi yang pro sama Sintua Eli ini, udahlah kita menyingkirlah, kita bikinlah sama kita gerejanya, permingguannya. Nah, mereka akhirnya menyingkir. Setelah peristiwa 19 September itu, mereka mulailah kebaktian sebanyak 25 kakak ini di rumah Sintua Eli ini selama 2 minggu. Kami dengar ada hubungannya dengan di masa 2 kepemimpinan HKBP, ya. Eporus. Nah, itu sebagai ekses daripada masa rekonsiliasi terjadinya sejarah hitam di HKBP mulai 92 sampai 98. 98 kan eksesnya masih ada. Ya. Nah, setahun kemudian belum tentu semua itu menerima hasil daripada rekonsiliasi ini. Nah, itu yang terjadi saya lihat di HKBP Perumnas 2 Bekasi. Nah, ketika pendeta di sana MT Siagian dimutasi ke Tarutung, tapi SK mutasinya katanya tidak ada sama MT Siagian, makanya dia menolak. Nah, tapi jemaat menginginkan dia supaya segera dilakukan periodisasi atau pergantian. Jadi inilah sebenarnya cikal bakal lahirnya HKBP Duta Permai. Nah, jadi begitu mereka menolak, supaya menginginkan pendeta Siagian ini segera dipindahkan, tapi guru hurianya itu Eli, kalau ada suratnya permindahannya kita akan berangkatkan beliau katanya. Tapi nggak ada. Di masa itu sosok Eporus yang bisa menjadi rekonsiliasi dari 2 kepemimpinan waktu itu JR Hutauruk. Eporus yang kita tahu dia ahli sejarah. Dan tokoh sejarah di gereja HKBP. Betul. Dalam makna sejarah, beliau juga banyak mengingatkan pentingnya tertulis, pentingnya menulis sejarah. Apa kaitannya dengan kemudian gereja yang kami tahu bahwa Duta Permai itu tidak gereja besar, jemaatnya bahkan hanya ratusan kakak bisa melahirkan buku sebagus ini. Jadi sejarahnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa sejarah ini berasal dari pergumulan di sana kan, mereka udah pindah ke Ruko. Selama 2 tahun di Ruko ini mereka tidak mendapat status apapun dari HKBP.
Ya. Jadi hanya sebatas permingguan. HKBP bukan, GKPI bukan, atau gereja apapun bukan. Jadi kasihan sekali mereka ini. Ngomong sampai 2 tahun tidak ada statusnya. Artinya mereka seperti tempat mereka beribadah seperti layang-layang putus. Tidak ada ikatan cantolan kemana-mana pun sebagai lembaga gereja kan. Nah akhirnya mereka berkembang. Tapi perjuangan mereka didengar Tuhan. Akhirnya Epurus yang Bapak Pendeta Jubil Raplan Hutauruk atau JR Hutauruk itu bersedia mengakomodasi kepentingan mereka dengan mengatakan, oke, kebetulan mereka ketemu di apa? Di Jakarta Selatan, di Tebet. Nah, jadi Epurus bilang, unang bemar polemik behita, tapature mahakabepeon. Hubay magwari gereja munai HKBP Duta Permai. Jadi JR Hutauruk yang bikin nama itu. Jadi JR Hutauruk yang memberikan nama HKBP ini karena kebetulan mereka ruko itu di kompleks Duta Permai yang di Kalimalang itu. Oh itu ceritanya. Nah ceritanya. Jadi Epurus bilang setelah namanya diberikan, jadi Epurus memerintahkan sekjen ketika itu WTP Simarmata supaya menyurati preses. Preses HKBP Jakarta. Dulu masih Jakarta, Jawa, Kalimantan. Jawa, Kalimantan ketika itu Pendeta Rambio J. Hutagaul. Jadi disuratin supaya permingguan Duta Permai itu dinaikkan statusnya menjadi persiapan resort atau hurian nagok, menjadi hurian nagok. 5 bulan kemudian setelah surat itu diterima, Rambio mengeluarkan surat status menjadi hurian nagok HKBP Duta Permai tanggal 11 November 2001. Jadi 2001 dia menjadi hurian nagok dan resmi menjadi HKBP. Baik, ini kita akan banyak bertanya ke Bang Asdon sebagai penulis. Tentu menulis sejarah itu tidak mudah. Iya. Tapi lagi-lagi karena sosok yang kita bicarakan juga JR Hutauruk selalu mengajarkan bagaimana sejarah itu menjadi semacam kaca spion. Melihat ke depan tetapi boleh dilupakan ada di belakang gitu. Jadi untuk maju itu kita harus tetap ke depan, tapi belakang atau masa lalu itu juga sejarah itu harus menjadi rujukan kita belajar. Pertanyaannya Bang, kemudian hubungannya dengan buku ini lahir sebagai buku sejarah dari gereja Duta Permai. Walaupun tadi sudah dijelaskan pergumulan mereka, tentu ini kan tidak mudah untuk menulis ini. Saya bayangkan, karena lagi-lagi di hampir semua jemaat HKBP juga pergolakan dalam mendirikan gereja ini selalu juga kadangkala si Tatas Nabur atau si Totas Nabur, Pangariba, Perintis, atau Perintis Pelopor yang juga disebut siswa bulu. Kadangkala juga menjadi kendala karena merasa secara otoritatif dialah yang berkuasa untuk gereja itu. Jadi, siswa bulu itu yang selalu menjadi batu sandungan. Kira-kira apa kendala Abang ketika menulis buku sejarah tertulis begini? Jadi salah satu kendala utama yang saya hadapi di dalam pembuatan penulisan buku sejarah HKBP Duta Permai ini adalah soal literasi dokumentasi arsip-arsip daripada gereja ini sama sekali hampir nol. Saya katakan hampir nol karena banyak yang hilang. Mungkin dia karena udah beberapa kali pindah kan dari rumah kediaman Sintua menjadi ke ruko, dari ruko ke Tanah Garapan, dari Tanah Garapan ke tanah milik sekarang. Nah, berpindah jadi hilang. Nah, yang berikutnya soal harus diakui pembuatan sebuah buku sejarah itu harus didukung dengan finansial yang mencukupi. Nggak mungkin sebuah pembuatan buku sejarah itu tanpa biaya kan? Yang berikutnya, untung saya ketemu dengan mereka ini, para Sitotas Nambur ini. Selalu saya tekankan pertama kali saya bertemu dengan mereka. Coba saya ketemukan dengan para pendiri jemaat-jemaat awalnya yang semuanya sudah kategorial lansia. Nah, saya bertemu dengan mereka, saya ingatkan bahwa apa yang kalian tanam ke gereja ini jangan diingat. Saya bilang kan, biar kita buat, biar jangan ada nanti konflik di kemudian hari. Jangan merasa paling berjasa, saya bilang. Bahwa apa yang kita
berikan kepada gereja itu, apa yang kita berikan kepada Tuhan nggak perlu kita ingat. Oke. Itu harus kita ingatkan kepada para sitotas nambur dimanapun itu selalu. Oke. Karena ini akan menjadi masalah. Karena apa? Konflik di dalam orang Batak itu sangat rentan terjadi. Menjadi banyak pertanyaan muncul dari penjelasan Pak Ngasdon. Bukan hanya di gereja ternyata masalah-masalah seperti ini kita temukan, terutama di orang Batak Toba. Kan tadi kalau latar belakang gereja ini memang sudah terbiasa, kalau menurut saya dia lahir dari ada konflik. Ya. Orang Batak juga besar ternyata juga karena konflik. Jadi itulah. Terkait dengan sejarah, kadang-kala kan kita bisa perdebatkan karena sejarah itu kita sepakat ketika dia ditulis. Sebelum dia ditulis itu tidak boleh disebut sejarah. Kalau itu hanya cerita, folklore. Ya, itu hanya turi-turian konon. Ya, mitos memang mempengaruhi sejarah, tapi kalau dia tidak ditulis itu bukan sejarah. Ini menarik karena Bang sudah tulis dan dengan pergumulan tentu sampai lahir terbit buku ini. Apa makna dari kitab pentingnya menulis sejarah? Ya, begini, Dindaku. Sejarah bagi orang Batak itu, terutama bagi gereja, menurut saya sangat perlu, sangat penting. Kenapa? Karena saya membaca seorang filsuf Yunani itu, si Ciro namanya itu, kalau nggak lupa, dia mengatakan bahwa Historia Magistra Vitae, yang artinya sejarah adalah guru kehidupan. Kenapa disebut guru kehidupan? Banyak orang-orang sukses itu, orang-orang sukses yang sekarang itu belajar dari sejarahnya sendiri, belajar dari masa lalunya, belajar dari pengalamannya, belajar dari pernah dia gagal. Salah satu contoh yang saya ingat, Thomas Alva Edison, penemu listrik. Dia mengalami kegagalan selama 10.000 kali, pengakuannya di dalam biografinya. Nah, dia belajar dari pengalaman kegagalannya ini. Itu sejarah. Kan sejarah. Sampai dia berhasil. Akhirnya tanpa Thomas Alva Edison belum tentu kita bisa menikmati listrik sampai sekarang. Nah, itulah makna sejarah. Yang kedua, di dalam filosofi orang Batak, sejarah itu diakomodir di dalam upamanya. Pernah nggak dengar itu? Dikatakan di situ bahwa menggual sitin daun mangan hoda sigapiton. Menggual sitin daun mangan hoda sigapiton. Tujolo nila kahon tubuh dini sarihon. Nah, artinya kalaupun kita sudah melangkah maju ke depan, kita jangan lupa dengan masa lalu. Itu umpama orang Batak loh. Opung-opung kita yang buat. Menggual sitin daun mangan hoda sigapiton. Tujolo nila kahon tubuh dini sinarihon. Artinya jangan lupa bonapasugitmu, jangan lupa sejarahmu. Marga kau sendiri adalah sejarahmu, identitasmu di masa lalu yang bisa kau bawa sekarang. Itu maknanya. Kenapa itu penting kita tuliskan? Sejarah penting ditulis. Kenapa? Karena kalau nggak ditulis nanti, misalnya HKBP Duta Permai, kalau sejarahnya nggak ditulis akan menjadi suatu apa? Omong-omong kan, katanya tahun sekian baru lahir. Katanya menurut saya tahun sekian baru ada itunya, statusnya. Tahun sekian baru pindah ke sini. Tapi kalau nggak tertulis, namanya bukan sejarah. Gitu. Bang Ngasdon, ada ungkapan menarik begini, bahwa makin bijak seseorang, dia akan rindu pada identitasnya. Identitas itu apa? Asal usul. Orang yang tidak kembali pada asal usul, dia tidak melihat sejarah latar belakang. Dia sampai besar sekarang. Hari ini juga karena ada rentetan nenek moyang. Tentu itulah sejarah. Bagaimana kita juga mengingatkan pentingnya kita memaknai hidup, bahwa jangan lupa bahwa mempelajari sejarah itu bukan menghabiskan waktu, tetapi membawa kita ke kebijaksanaan. Begitu. Presiden Soekarno sendiri mengatakan, jangan sesekali melupakan sejarah. Itu jas merah kan? Nah, ada saya kutip pendapat dari di sini Robert Amenstein, seorang ilmuwan dari Eropa, yang mengatakan generasi yang mengabaikan sejarah tidak memiliki masa lalu dan tidak memiliki masa depan. Ngeri nggak ini? Generasi yang mengabaikan sejarah tidak memiliki masa lalu dan tidak memiliki masa depan. Artinya apa? Kalau di dalam orang Batak ini dikatakan mapul tak siap bulu madik siap langit.
Nah, itu makanya penting sejarah. Nah, misalnya sejarah orang Batak, bagaimana dia, dari mana dia datang, walaupun itu berupa semacam mitologi orang Batak, tetapi itu masih itu suatu kearifan yang harus kita yakini sebelum ditulis. Nah, setelah sejarah orang Batak tertulis, baru orang Batak ternyata begini. Walaupun di dalam teori mengatakan tidak ada sejarah itu yang benar 100%. Nah, tetapi itu menjadi rujukan kehidupan. Benar itu yang dikatakan si filsuf Yunani itu, mengatakan sejarah adalah guru kehidupan. Tapi ada juga menyebut, Bang, sejarah itu ditulis orang-orang yang menang. Ya. Tidak pernah ditulis orang kalah. Nah, kenapa saya kutip ini? Saya kutip di belakang, sejarah ditulis oleh para pemenang. Karena para yang deloser atau pecundang tidak akan pernah menulis sejarahnya. Memang kalau berani menulis sejarah adalah orang-orang menang. Artinya dia harus mampu menyadari ada kesalahan masa lalu. Masa lalu. Belajar dari masa lalu. Luka-luka masa lalu itu memang harus berani diungkap juga. Harus berani kan. Jadi kenapa dia menulisnya? Karena dia sudah menang. So jujur ngolu. Sejarah jangan hanya sebatas jujur ngolu. Kan jujur ngolu itu, ya amat tanamion najulu songonon najulu oddo nama muka gereja on najulu oddo parjulu sahali nama nuhor pertapahan di tanah on tahan gereja on. Mah jujur ngolu. Tapi sejarahnya harus detail gitu. Kenapa ini sejarah HKBP Duta Permai saya buat agak susah memang. Betul banyak tantangan yang kita hadapi di situ. Karena selain membuatnya literasinya, dukungan dari luar. Tapi Tuhan itu baik. Itu kesaksian ini ya. Maaf, kesaksian ini. Tuhan menunjuk saya, kau jangan ke Duta Permai, ke dalam Duta Permai itu kau mencari datanya. Carilah keluar, akan kutunjukkan orang-orangnya. Benar. Saya ditunjukkan menemui ada seorang boru Tambunan Nyonya Sintua Sitompul, ada Situa dari HKBP Babelan, Situa Antoni Butar-Botar, ada guru sekolah minggu yang selalu saya berhubungan kan gitu. Mereka kasih semua foto. Loh, hebat ini. Oke, terima kasih Tuhan. Ternyata ini bisa kami kerjakan. Nah, itu pergumulan saya di dalam menuliskan ini. Itulah salah satu contohnya. Kenapa penting sejarah ini? Duta Permai ini hebat. Raksasa mini di Kota Bekasi dan di kabupaten. Kenapa saya bilang raksasa mini HKBP Duta Permai ini? Jemaatnya yang tercatat sampai sekarang saya tulis itu 118 KK. Tapi memiliki 2 gereja pagaran, HKBP Babelan Kota dengan jumlah jemaatnya 400 lebih. Lebih besar itunya ya? Pagarannya. HKBP Papan Mas 200 KK lebih. Jadi totalitasnya itu 600 kakak. Sementara yang resortnya hanya 118. Tapi dia menjadi raksasa mini. Bahasa yang bagus, raksasa mini. Lalu kembali soal sejarah ini kan memang tadi Bang Asdon sebut tidak ada yang objektif. Ya. 100% ya. Tapi paling tidak sejarah kan harus kita tulis dengan hati nurani, kejujuran. Memang tadi harus ditulis dengan rasa menang, tidak dengan rasa lusir, pecundang itu tadi. Bagaimana misalnya agar kita mampu menerima luka-luka masa lalu itu sebagai pembelajaran? Kadangkala banyak yang ditutupi juga. Banyak. Misalnya tadi contoh abang sebutkan itu, kalau dalam tradisi orang Batak misalnya meninggal, Jaha Jujur Ngolu itu kadangkala hanya yang sukses saja diceritakan. Tidak pernah luka-luka, kesulitan, yang negatif-negatifnya ini. Ya, masalah-masalah perkara yang penting juga menjadi pembelajaran diungkap begitu. Jadi memang begitu. Sifat orang Batak kalau sudah meninggal, yang terungkap ke permukaan itu yang diungkap hanya yang baik-baik saja. Salah satu juga di opung-opung kita itu kan nggak pernah dibilang itu beristri 5 satu buna parjolu satu buna pada 2 hon deh dokon kan akan akon nasa poparan ni napa 2 hon aledak tinggi dokon sian istri napa 2 hon istri pada 2 hon sian poparan napa 2 hon nah itu buni pada 2 hon ini dotong ini selalu ditutupi yang baik itu. Inilah salah satu kelemahan sejarah di masa lalu, sejarah orang Batak. Tapi kalau rujukan sejarah menurut saya karena kita mayoritas Kristen, Alkitab menjadi rujukan yang sangat purna menurut saya. Karena apa? Karena saya belajar teologi, Bang. Di Alkitab itu semua kecurangan, kejahatan diungkap. Kejahatan Raja Daud itu yang kemudian disebut biji mata Tuhan. Iya. Disebut juga kejahatannya gitu. Demikian juga Raja Salomo kan? Iya.
Semua kejahatan-kejahatan itu terungkap juga. Kita beda. Ya. Nah, mungkin beda kultur orang Batak itu selalu ingat nggak pesan orang tua. Mulu aduk perbedaan ni halakan dohot naisanan unak pula pa buah-buah. Tubo na pasugit bulo di pangarat tonon. Berita hum manading gandengganin na do kan. Berita hum manading gandengganin. Nading gandengganin ma pa buah asa unang marsait mamikira kena ikutan. Itu efeknya, salah satu efek negatifnya kan. Tapi kita nggak jujur tidak memberitakan yang negatif tadi, kekurangan tadi. Ada kaitannya nggak ungkapan Batak menyebutkan denggado sibuan habonaron aleo denggado sibuan dame. Hasitongan. Sibuan dame. Iya. Sibuan dame. Denggado sibuan hasitongan aleo dengganando sibuan dame. Sibuan dame dalam arti ya damai. Kita tutupi lah yang buruk-buruk itu. Nggak usah lah kasih tahu yang negatif itu. Nah, ini perlu juga dikritisi ternyata ini. Nah, ternyata ada efeknya kan. Oke. Nah, denggado sibuan hasitongan aleo denggado sibuan dame. Jadi artinya seperti kata orang sekarang lah, damai itu indah katanya kan. Lalu makan liling perbedaan indah. Memang ada benarnya juga, tapi kelemahannya itu selalu terikut-ikut. Harus siap mental ya. Harus siap mental. Nah, oke Bang, kaitannya dengan tradisi Batak. Batak ini kan selalu pintar ngomong. Malah kemarin saya buat konten Bang, ini banyak dibahas. Ini agak panjang saya jelaskan Bang. Banyak dibahas. Dan saya dimaki-maki juga. Karena memang ungkapan Soekarno menyebutkan, berpikirlah seperti orang Minang, bicaralah seperti orang Batak, bekerjalah seperti orang Jawa. Lalu mereka balikan, kau belajar dari mana? Berpikirlah seperti orang Batak. Ya saya mencari rujukannya, memang benar. Soekarno bilang, berbicara seperti orang Batak. Itu, jadi saya bisa bertanggungjawabkan itu. Walaupun kemudian saya dibully di konten itu. Yang hubungannya dengan pertanyaan saya, kita terlalu banyak berbicara, tapi sulit menulis. Nah, itulah salah satu kelemahan daripada secara etnisitas orang Batak itu. Kita yang pintar-pintar ngomong di Paradaton tap. Tapi ada enggak raja-raja Paradat itu, raja-raja Parhata itu di Lonadat yang pintar menulis? Saya coba balikan dulu pertanyaan itu kepada kamu kan. Ya. Ada enggak? Enggak ada kan? Ya. Tapi mereka pintar. Saat ni satu boten, saat kita malu leleng tu boten. Alir kayak menulis. Yeah. Nah, tahu nggak anaknya? Kita selalu mengandalkan Dalihan Natolu. Latar belakangnya juga nggak tahu. Latar belakang Dalihan Natolu juga nggak tahu. Kenapa ada Dalihan Natolu di adat Batak? Sejak kapan ada Dalihan Natolu di adat Batak? Nggak ada yang bisa tahu. Penulis jarang yang bisa itu. Tapi saya sudah menemukan jawabannya. Tapi nggak perlu saya ungkapkan di sini. Nanti di dalam sesi berikutnya saya bisa akan ungkapkan secara Dalihan Natolu kenapa terjadi Dalihan Natolu di adat Batak. Apa unsur Dalihan Natolu yang paling penting? Oke. Bukan namar donga tubuh, bukan namar hula-hula, tidak. Salah satu unsur yang paling penting di dalam Dalihan Natolu adalah marga. Kalau tanpa marga nggak ada Dalihan Natolu. Ya. Nah itu udah saya kasih tahu rahasianya. Oke. Ini menarik sebenarnya Bang. Tapi mungkin ini terakhir pertanyaannya. Ini saya tunjukkan juga ya, ini. Udah di Jum. Kalau yang kita bicarakan di konten ini soal bagaimana pentingnya sejarah, Abang sudah menulis sejarah dan kita kritisi tadi memang tidak mudah untuk melahirkan tertulis sejarah karena pasti ada yang tidak terima. Bagaimana kita terlatih untuk ini agar kita berani menulis sejarah? Karena bagaimanapun tadi kita sudah sepakat sejarah disebut sejarah ketika ditulis, dilahirkan sebagai literasi. Jadi gini, sejarah yang mau kita tulis misalnya sejarah HKBP Duta Permai. Kenapa saya begitu ngotot mencari data-data ke dokumentasi pendukungnya? Agar sejarah ini kuat alat buktinya. Ya. Terutama foto-fotonya, kejadiannya kapan, ini siapa. Kita ceritakan semua dalam literasi foto ada di sini. Mulai tahun 2000... Misalnya 2001 sampai 2024 ada sejarahnya dia. Yang uniknya ada di sini dulu dia menjadi anak sekolah minggu, sekarang sudah pendeta, menjadi stafsusnya Eporus pendeta Robinson Butar-Butar, namanya pendeta Jan Rio. Dulu sekolah minggu di sini masih di ruko. Nah, itu sejarah. Kan? Nah, sekarang sudah menjadi staf khususnya Eporus kan.
Pendeta Janrio Siagian, anaknya pendeta yang pertama kali melayani di sini. Jadi selama HKBP Duta Permai ini berdiri sudah ada 8 orang pendeta melayani. Satu sudah meninggal dunia, pendeta Timbul Marpaung. Meninggal karena berapa waktu yang lalu kena COVID kan. Nah, yang berikutnya saya katakan di sini, kenapa sejarah ini harus kita tulis? Saya sarankan semua gereja-gereja HKBP yang ada di diaspora, terutama diaspora itu membuat sejarahnya secara tertulis. Menarik itu ya. Karena itu menarik. Karena ini akan menjadi legasi kepada generasi kita berikutnya yang tinggal di paserahan atau di diaspora ini. Legasi tertulis. Oh, bapak kami dulu ternyata pendiri HKBP ini. Oh, kami dulu. Nah, itu penting. Nah, itu salah satu unsur yang mau kita himbau di sini supaya gereja-gereja memiliki buku sejarah seperti ini. Kenapa ini kita buat eksklusif? Karena ini bertepatan hari ulang tahun Perak 25 tahun. Karena jubileum HKBP dimulai 25 tahun, 50, 150, 100. Nah, kebetulan kita kan sama-sama pernah jadi panitia jubileum 150 tahun HKBP. Saya kroco-kroconya lah, Pak. Kebetulan saya ingat yang menulis sejarahnya apa itu? Sopo berpikir, ya saya juga yang buat sejarahnya dulu, secara singkatnya di buku buku acaranya dulu. Nah, oke. Nah, demikian kalau menurut saya himbauan HKBP yang terutama yang sudah besar, yang punya jemaat ribuan kakak itu bisa membuat sejarahnya. Malu lah tidak punya buku sejarah ya. Ya, harusnya bercermin lah. HKBP kecil ini bangunan gereja tanahnya cuma seluas 400 meter. Saya dengar sudah ada gereja 50 tahun, misalnya tidak ada buku sejarahnya. Tapi saya menarik juga, pernah buku sejarah 100 tahun HKBP Kernolong baca, Bang. Di sana tokoh-tokoh banyak, banyak menterinya, banyak orang-orang hebat lah. Termasuk Amir Sarikudin, juga ditulis dalam sejarah 100 tahun HKBP Kernolong. Satu-satunya warga HKBP, jemaat HKBP yang pernah menjadi kepala pemerintahan di negara ini. Perdana Menteri. Oke, Bang. Terima kasih Bang Asdon sudah berbincang di Suara Tapian TV. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami. Mau lihat Horas.